حي على الفلاح. Kamis, tanggal 12 Maret tahun 2020, bertempat di Gedung MUI Pusat, pimpinan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia berkumpul untuk berdiskusi dan berdialog langsung dengan Duta Besar Negara India. Pertemuan ini difasilitasi oleh Majelis Ulama Indonesia untuk membahas kondisi terkini umat Muslim yang ada di India. Duta Besar Negara India yang sejak hari kemarin sudah menyetujui pertemuan tersebut, ternyata saat acara telah dimulai membatalkan untuk hadir. Pembatalan ini disesalkan oleh pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia, karena pertemuan ini sebenarnya dirancang untuk membantu Dubes India agar menjelaskan kasus tindakan kekerasan terhadap umat Islam di India yang sudah viral di mana-mana. Tanpa harus menyebut nama satu persatu, perlu kami sampaikan. Pertama, selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan kami, pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Sedianya sesuai dengan kesepakatan awal, saya perlu menyampaikan bahwa Duta Besar India untuk Indonesia, Bapak Rakesh, berkirim surat ke MUI minta silaturahim dan bertemu dengan pimpinan MUI. Awalnya kita setujui hari ini, tanggal ini pukul 13, tetapi ada surat masuk yang mengatakan bahwa Duta Besar tidak bisa berada pada pukul 13 karena masih dalam perjalanan dari luar negeri. Akhirnya beliau minta diundur pertemuan menjadi jam 17 sekarang. Maka kita pun sepakat untuk menunda sampai pukul 17. Tiba-tiba pukul 3.30 atau pukul 15.30, jadi Bapak Ibu sekalian, atas nama Majelis Ulama kami mohon maaf karena yang sedianya Menlu hadir tidak bisa, Dirjen hadir tidak bisa, lalu Duta Besar India juga tidak bisa. Maka pertemuan ini adalah pertemuan pimpinan MUI dengan pimpinan ormas tingkat pusat ormas Islam membahas masalah kasus tindak kekerasan terhadap umat Islam di India. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sudah dibacakan. Apabila ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, dipersilakan. Cukup. Ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Satu lagi sebelah kanan saya. Oh, sudah. Oke, baik, silakan. Syukran. Ya, silakan. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Sekretari Kris, dosen dari Ormas Islamiyah. Yang ingin kami sampaikan di sini sebenarnya banyak yang disampaikan, cuma dari yang disampaikan pimpinan majelis tadi, yang kami pahami, Allah a'lam, sepertinya memang Allah a'lam Duta Besar India ini nggak ada niat datang. Dia cuma tes water gitu, dia ingin lihat apa reaksi gitu. Jadi kemungkinan dia sudah tahu apa yang ada di majelis ini dan nyampe ke dia. Jadi mungkin yang saran kami memang yang paling penting tindakan apa ke depan, jangan sampai dikadari untuk pertemuan berikutnya atau sikap-sikap dari MUI berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami dari MUI sangat kecewa
dengan pembatalan sepihak dari Dubes India Mr. Prakesh. Yang kedua, kami merasa kami diadu domba oleh beliau karena beliau yang meminta untuk hadir dan kita memenuhi permintaannya, lalu dia mengontak Kemlu, lalu Kemlu mengontak kami dari MUI agar menjadwal ulang pertemuan tersebut. Padahal pertemuan sudah disepakati oleh yang bersangkutan. Jadi saya setuju, memang ini ya yusirul adawata wal baghdha, ya itulah yang kami pahami. Jadi seakan-akan Kemlu Sekwapres itu tidak merestui pertemuan pimpinan MUI dengan ormas-ormas Islam tingkat pusat sore hari ini. Itulah yang kami pahami. Jadi karena kita sepakat untuk memperbaiki pernyataan kita, menambah dan mengurangi, dari Majelis Ulama Indonesia sebagai koordinator dari semua ormas Islam yang ada di negara ini adalah juru bicara umat Islam, bukan juru bicara kelompok tertentu. Jadi aspirasi yang ada, yang sudah disampaikan sore hari ini, insya Allah tidak akan masukkan dalam pernyataan kita dan kita akan sampaikan kepada yang bersangkutan. Saya sedikit. Ya, silakan. Ini ada unsur konkret. Kita kan berhadapan dengan salat maghrib. Kita mungkin bisa merumuskan, kita memilih 5 orang untuk menjadi tim rumus yang mewakili aspirasi kita. Supaya redaksinya ini kan masih redaksinya ini belum terlalu bagus. Ya, ada yang lembek, lunak antara objek, kemudian subjek, keterangan dan objek ini tidak nyambung. Dan saya kira ini perlu kita bereskan di dalam sebuah redaksi pernyataan sikap. Mantap. Tetapi kalau wartawan sudah tak tahan lagi, saya kira Wakil Ketua Umum dan pimpinan Majelis Ulama Indonesia bisa diwawancarai menyusul rilis yang akan dibuat oleh tim perumus. Yang kedua, saya juga protes dengan Ustadz, lupa saya, Ikhwanul Muslimin dari Dewan Masjid. Jadi saya kira kalau dikatakan tidak ada perintah hukum India melakukan genosida, tidak ada perlakuan barbar, perlakuan sadistik, perlakuan keji dan zalim, tetapi mengapa anak-anak sekolah Islam di India itu dipukul oleh polisi? Apakah polisi itu tidak bagian daripada negara yang harus taat pada undang-undang? Oleh karena itu ini kan biadab, sangat biadab. Saya kira ini persoalan yang tidak bisa lagi ditolerir. Menghabiskan nyawa 1000 waktu dia menjadi ketua menteri di Gujarat, si Narendra Modi 2000. Makanya saya protes wakil ketua umum, jangan dipanggil beliau. Apa kehinaan pada dia itu? Kok dimuliakan? Tak perlu dipanggil His Excellency. Itu kan. Oke, saya kira Tim perumus dibuat. ya, jadi tim perumus dibuat. Dan saya kira juga penegasan terhadap aspirasi kita sore ini kepada pemerintah kita yang sampai detik ini tidak memperlakukan apa-apa kepada kedubes, malah memberikan proteksi. Ada apa di balik itu? Saya kira juga pertanyaan yang sangat menyedihkan. Kalau demikian, pemerintah kita itu melanggar konstitusi karena tidak mengindahkan perintah konstitusi. Saya kira sudah ada waktu. Terima kasih Pak. Jadi baik, Ustaz, tadi kan foto akhir menegakkan. Sebetulnya sudah cukup lengkap apa yang disampaikan oleh ikhwan semua dalam yang dituangkan dalam draft sikap MUI ini. Memang penekanannya kalau pada hari ini ya kita dikatakanlah dicurangi hari ini. Kita sudah datang atas permintaan dia, ternyata beliau mengkhianati atas janji dia untuk ke tempat ini. Padahal yang kita inginkan di sini adalah ya beliau mendengarkan aspirasi dari umat Islam, kemudian itu sebagai bentuk daripada wujud protes kita. Yang pertama, kita melihat begitu lemah peranan
sikap luar negeri, politik luar negeri Indonesia ini sangat lemah. Nah, ini pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, dari beberapa peristiwa-peristiwa seperti Uighur juga kita lihat sangat lemah peranannya. Kemudian juga Rohingya juga sangat lemah, bertele-tele sekali. Seakan-akan tidak ada amanat konstitusi. Saya ingin mengingatkan sedikit bagaimana Pak Harto. Pak Harto itu bukan ahli agama, tapi dia merasa jadi pemimpin rakyat Indonesia. Sehingga begitu Bosnia diserang oleh Serbia dan melihat gerakan umat Islam sudah mulai gerah di Indonesia, sudah mulai marah, beliau sebagai pimpinan, dia nggak usah rakyat, jangan rakyat bergerak, itu tanggung jawab pimpinan. Dia merasa jadi pemimpin rakyat, dia turun ke Bosnia, dia bikin Masjid Soeharto di Bosnia sebagai tanda ini Indonesia sudah turun campur dalam peristiwa yang ada di Bosnia. Semenjak itu reda. Jadi peranan pemerintah ini, naudzubillah, saat sekarang ini sangat tidak peduli dengan urusan-urusan yang menimpa pada umat Islam ya dunia, ya Indonesia juga seperti ini, naudzubillah. Nah, cuma dari sini kita ingatkan, kalau misalnya pemerintah yang diharapkan tidak juga kunjung tiba gerakan yang diharapkan, yakni membawa aspirasi rakyat, aspirasi umat Islam, maka mau tidak mau suara daripada Majelis Ulama Indonesia sebagai representatif daripada rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia, kita harus menunjukkan bahwa kita masih bersama-sama anti terhadap perbuatan rasis dan teroris yang dilakukan oleh pemerintah India. Dalam pertemuan ini seluruh pimpinan ormas Islam yang hadir sepakat membuat pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Mengutuk keras tindakan biadab dan terorisme yang dilakukan oleh para ekstremis Hindu pendukung Perdana Menteri India Narendra Modi terhadap kaum Muslim India yang tidak berdosa. 2. Mendesak dengan segera kepada pemerintah India untuk menegakkan keadilan bagi umat Islam India dan mencabut undang-undang kewarganegaraan yang bersifat diskriminatif terhadap umat Islam India. 3. Mendesak kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirimkan tim pencari fakta ke India untuk melakukan langkah-langkah yang tegas sesuai hukum dan konvensi internasional. 4. Mendesak pemerintah India menghormati 11 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang nasib warga Jammu Kashmir untuk menentukan nasib mereka melalui hak plebisit dan menghentikan blokade atas Jammu Kashmir. 5. Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah India sebagai wujud implementasi Piagam Hak Asasi Manusia. 6. Jika pemerintah India masih melakukan tindakan kebiadaban dan terorisme terhadap Muslim India, maka diwajibkan kepada seluruh umat Islam Indonesia memboikot seluruh produk-produk dari India, dan meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan pemerintah India. Terakhir, 7. Meminta kepada umat Islam Indonesia agar mewujudkan ukhuwah Islamiyah terhadap kaum Muslim India, dengan memberikan bantuan moral dan material. Demikian pernyataan sikap yang dibuat oleh Majelis Ulama Indonesia bersama dengan pimpinan berbagai ormas Islam tingkat pusat di Jakarta, pada Kamis tanggal 12 Maret tahun 2020.